Tapi ingat satu hal, kata beliau, tidak ada tantangan yang lebih berat kalau kita berbuat baik. Apa ada yang pernah ngasih sesuatu yang unik-unik gak, Dok? Misalnya dia nggak punya uang gitu kan, apa gitu misalnya, apa ngasih benda apa? Kalau ibu membayar saya, jasa saya mahal, Bu. Tanggapan orang tua dan keluarga gimana nih? Tiba-tiba dokter buka praktek seikhlas jadi istri. Gimana? Kita aja nih masih banyak ya tagihan misalnya kayak gitu. Responnya gimana? Apa tambah senang atau tambah malah nggak sepaham atau gimana? Tapi alhamdulillahnya saya buat sesuatu hal itu tetap saya konfirmasi dari ibu dan bapak saya. Karena ridha beliau itu yang utama bagi saya. Ya. Kan keberkahan dari doa ibu dan bapak ya. Menurut saya itu yang paling jalan yang tepat ya. Saya konfirmasi beliau, lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Kata ibu saya, lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Nanti pasti ada permasalahan di luar sana kalau misalkan kita berbuat baik. Tapi ingat satu hal, kata beliau, tidak ada tantangan yang lebih berat kalau kita berbuat baik. Terus gimana respon orang tua ketika tiba-tiba viral gitu? Nangis beliau. Oh iya. Saya bilang, sampai viral segitunya ya? Mohon maaf, saya umur segini masih dipanggil adik. Sama orang tua saya dipanggil adik. Karena ada kakak ya? Iya, ada kakak. Saya kan 5 bersaudara. Saya anak keempat. Oh, ya adek lah ya. Adek, dipanggil adik saya. Sampai segitunya viralnya. Ya nggak tahu lah, mungkin rezeki kita biar dikenal sama orang, terus orang mau datang ke tempat kita untuk berobat, mereka ingin sembuh ya. Ya alhamdulillah tadi. Gimana ada? Ya sampai nangis juga sih. Masya Allah. Gak nyangka juga beliau. Ada, maksudnya dari niat awal jadi dokter pengen begini, alhamdulillahnya tanggal 15 kemarin tuh diizinin sama Allah untuk saya laksanakan. Masya Allah. Probasi kelasnya. Ini kira-kira dok akan dijalankan terus? Apa ini ada temporary campaign atau gimana? Niat dari hati saya, insya Allah untuk kedepannya bakal selalu. Bahkan harapan saya, mudah-mudahan saya ada rezeki nanti saya mau buka lagi praktek seperti ini. Mungkin ada teman-teman yang bisa ngebantu. Istilahnya dalam ngebantu untuk praktek lah tempat kita nanti untuk kita bayar si kelasnya juga. Itu harapan saya. Aduh, bisa kita buat ke cabang-cabang yang lain lah. Mudah-mudahan seperti itu. Jangan satu ini aja kita fokus. Benar. Ini menarik nih untuk teman-teman semua ya, apalagi mungkin para pengusaha atau para agnia ya. Ini udah ada satu ide ya, dan seperti ini solusi untuk, kan banyak juga ternyata banyak pengusaha di Indonesia ini yang juga suka berjalan di jalan-jalan sunyi gitu ya, nggak mau ketahuan gitu, tapi membackup sesuatu yang positif. Ini salah satu output yang bisa kita support ya, entah bagaimana caranya segala macam ya, pasti pokoknya beliau ini sudah memulainya. Ini biasanya kan orang ada yang kepengen punya pahala jariah, amal jariah di rumah sakit gitu kan, itu terlalu besar gitu ibaratnya dari apa namanya investasinya atau juga jangka waktunya. Kalau ini langsung berjalan ini aja, kalau mau support, apalagi setiap yang datang udah bener-bener nggak ada apa namanya, nggak ada beban apa-apa gitu kan, udah ada support, ini luar biasa nih. Beliau aja dengan kapasitas sendiri aja mampu dan juga berani untuk melakukan itu. Aduh, saya rasa ini sebenarnya perlu ditiru sama profesi yang lain, apapun profesinya. Kalau merupakan solusi buat orang lain, ya kita ringankan aja beban saudara kita nih. Masya Allah, luar biasa. Nah, apa ada yang pernah ngasih sesuatu yang unik-unik gak, Dok? Misalnya dia nggak punya uang gitu kan, apa gitu misalnya, apa ngasih benda apa gitu. Kalau untuk bayar apa yang unik itu sih sebetulnya dari awal saya buka praktek saya bayar jasanya aja, jasanya gratis itu dari awal kan saya sering home visit, Mas Ari. Saya sering home visit ke rumah-rumah pasien, biasanya lansia. Oh, malah datang ke tempat. Iya. Itu. Jadi pasien yang nggak bisa ke saya didatengin.
Jadi itu kan, ada ongkos bayarnya juga? Nah itu yang mereka bertanya ke saya. Dok, ke klinik aja kan harus bayar jasa dokter sebelum mereka datang ke saya tuh. Ini kira-kira berapa biayanya nih kalau dipanggil ke rumah? Benar. Pasti kan double katanya. Makanan bisa sampai ke rumah aja. ada apa namanya buat pengiriman ojek makanan tuh kan? Itu aja ada ongkosnya. Nah ini kalau dokter sendirian yang ke rumah pasien ini gimana? Ya, saya bilang saya di praktek aja jasa saya kritiskan. Kalau untuk ke rumah juga sama. Saya bilang begitu. Kalau dipanggil saya datang. Saya periksa, ya saya obatin. Saya bilang begitu. Kalau untuk jasanya, saya kan nggak bisa menilai dari apapun. Saya bilang terserah, Ibu. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada juga nggak saya maksain. Dan saya tidak memaksakan untuk Ibu bayar saya. Paling nanti bayar obatnya aja. Saya bilang gitu sama dia. Pas pulangnya kan, Dok nih ada dikit nih. Ada yang kasih nangka 1 buah. Gede ini. Saya bilang, Bu, gede banget ini sih. Gimana cara bawa pulangnya nih? Bawa aja taruh di belakang nih. Enggak taruh di jok, kamu nih saya bilang. Iya. Ya udah nih. Dokter bawa pulang nih. Nah, itulah salah satu keuntungan saya. Alhamdulillah rezeki saya bawa pulang, dimakan sama anak, istri kan cukup berharga. Waduh, Masya Allah. Yang pastinya kan saya pikir itu kan bukan rezeki yang main-main ya, yang luar biasa dari Allah. Pasti makan lah, yang penting udah halal lah. Iya benar. Kasih sayur juga ada. Kasih sayur apa tuh? Sayur apa aja sih dikasih. Kadang-kadang dibungkusin gitu ya? Dibungkusin. Dok nih untuk sayur asem katanya. Kalau dimasakin ya siap, saya bilang gitu. Jadi kadang ada yang kalau nggak bisa bayar, benar-benar kalau dia nggak bisa bayar banget gitu, nggak punya barang apapun juga. Ada juga. Ada. Jadi itu kisah sih banyak. Saya datang biasa ke rumahnya atau saya datang ke mereka datang ke klinik atau praktek itu. Mereka udah ngomong duluan. Padahal saya kan nggak nilai dia mau bayar berapa atau tidak kan. Dok, jujur nih, saya nggak punya uang sama sekali. Emang saya minta? Saya bilang begitu. Emang saya minta duit Ibu atau uang Ibu? Kan enggak. Saya emang nggak punya ini sama sekali. Gimana nanti obatnya tuh? Ini Ibu datang ke sini, saya anamnesa dulu, nggak usah kita ngomongin tentang itu. Nanti saya kasih resep, Ibu ambil ke bawah obatnya, Ibu pulang. Yang penting Ibu makan di rumah, Ibu minum obat dengan teratur. Istirahat cukup, saya bilang. Ibu sehat, alhamdulillah. Waduh. Itu aja tekanan di saya. Saya bercandain biasanya. Kalau Ibu membayar saya, jasa saya mahal, Bu. Bilang kan? Kalau saya hitung-hitungan saya bilang jasa saya sekolah aja udah mahal. Saya bilang dari kuliah awal sampai saya selesai kedokteran itu mahal, Bu. Tapi di sini saya niat Ibu jangan menilai saya. Gitu, Ibu datang ke saya, Ibu pengen sembuh kan, ya udah ambil obat pulang. Tapi ada juga nggak yang akhirnya bayar lebih gitu misalnya? Belum. Ya ini yang menariknya kalau pertanyaan begitu, saya itu nggak pernah lihat hasil yang dikasih atau uang yang dikasih sama pasien. Jadi pas mereka pulang, kan ada kotak, saya buat di kotak itu bayar si kelasnya, masukin mereka ke situ, saya pulang, saya langsung ambil, saya masukin ke plastik, saya bawa pulang ke rumah, ada tabungan saya kecil itu saya masukin ke situ. Oh jadi kayak apa namanya kumpulan gitu ya? Iya. Saya ambil ke plastik, saya kumpulin, saya nggak ngitung nih pasien ini ngasih berapa, pasien ini nggak pernah saya hitung. Bawa pulang udah kumpulin. Ini menariknya dokter melakukan praktek ini nih nggak jauh dari Jakarta padahal ya. Ibaratnya kalau misalnya ini terjadi di satu desa terpencil gitu di daerah gitu ya. Itu kan masuk akal juga karena mungkin akses untuk kesehatan agak sulit di daerah-daerah terpencil ya. Ini masih di walaupun ya, agak di pinggir Jakarta, tapi maksudnya ini kan di daerah Depok, maksudnya ya masih ya dekat kemana-mana lah ya gitu ya. Dan di situ itu masih banyak yang membutuhkannya, gitu ya. Waduh, ini sebenarnya berarti peluang untuk yang punya niatan yang sama, yang punya giroh yang sama. Ibaratnya kayak kesempatan ada di mana-mana kalau mau berbuat baik ya. Tinggal kita niat aja gitu. Pernah ada perasaan nyesel nggak? Enggak. Malah ada yang bertanya, Dok ini kan makin ramai pasien, apa nggak makin capek? Saya bilang, saya malah seneng. Makin rame, makin banyak yang sembuh dari yang sakit, itu udah berkah banget saya bilang. Masya Allah. Ya yang biasanya saya bisa tangani 20 sampai 25 kan, kan nggak mungkin sembuh semua dari tangan saya. Izin Allah kan dari beda-beda kan, dari mana aja bisa sembuh saya bilang, dari dokter mana aja. Mungkin saya periksa sekitar 60 atau 80 pasien, ada sembuh lebih, peningkatannya lebih
maksimal kan bisa 40 atau 45 pasien sehari sembuh, udah luar biasa. Happy juga ya? Iya, tambah lebih happy. Jadi saya kerjanya lebih seneng sekarang. Ini saya malah bercanda-canda sama pasien, saya ketawa-ketawa gitu. Wah, ini luar biasa. Jadi bukanya jam berapa nih, Dok? Saya buka praktek biasanya pagi jam 9 sampai jam 12. 9 sampai 12. Nah, itu berapa pasien tuh? Oh, benar, ini ada break dulu. Ya, break dulu. Break itu bukan saya pulang. Saya manfaatin untuk kunjungan. Ya, saya kunjungan ke pasien-pasien yang nggak bisa ke klinik. Seperti saya bilang tadi, ke lansia gitu, nggak bisa jalan. Mungkin mereka nggak ada transportasi kan. Ya udah saya datengin. Nah, di situ jam 1 sampai jam 4 atau jam sampai setengah 5 tuh saya manfaatkan waktu untuk home visit. Home visit ya? Gitu. Dengan lebih banyak kayak pasien, durasi prakteknya nambah lagi atau sama? Ya, mungkin kalau makin lebih banyak pasien saya akan tambah. Oh, gitu ya. Jam prakteknya. Sekarang praktek jam 9 sampai jam 12 siang, terus malamnya habis maghrib 18.30 sampai jam 21. Oh, malam ada lagi? Ada. Sampai jam berapa tuh paling malam? 10. Sampai jam 10 masih? Waduh. Berat juga jadi dokter. Jadwalnya lebih panjang ya. Waduh. Kalau yang datang dari paling jauh tuh tadi dari apa, Bogor gitu ya? Bogor. Sawangan, Bogor, paling jauh tuh ya? Ya. Tapi ada juga sih, baru saya ingat. Dari dulu nih, belum saya buka siklasnya, ada pasien biasanya dari Cisarua, Puncak. Oh, jauh banget ya? Itu ada itu. Ada juga? Biasanya tuh anak-anak pesantren. Oh, iya. Penyakit kulit biasanya. Oh iya, biasanya sakit kulit ya? Iya, penyakit kulit anak pesantren. Itu lumayan 2 jam ada, 1,5 jam ada ya? Lebih ya? 2 jaman lah. Itu kan yang datang. Kalau yang di visit paling jauh apa sekitar? Di visit paling jauh ke area Pemda Bogor lah. Pemda Bogor lumayan juga sih itu ya. Tapi Mereka... sebenarnya niat di awal ingin membantu orang itu siapa yang ngasih nilai-nilai ini? Apa? Guru ngaji kah? Orang tua kah? Siapa yang menanamkan niatan ini, sikap ini? Sebetulnya kalau masalah ini sih saya mungkin arahan dari orang tua. Orang tua. Iya, yang mensupport dari kecil tuh orang tua. Yang membimbing saya tuh memang dari orang tua, terutama ibu dan bapak saya sih sebenarnya. Tekanan dari beliau, diarahkan dari beliau, kita jadi orang bermanfaat bagi orang lain tuh nomor 1. Ya, ibadah paling besar bagi kita katanya. Berbuat baik bukan kita malah miskin. Gak ada orang berbuat baik itu menolong orang lain malah jadi miskin katanya. Kita mengharap kaya sih enggak, tapi kaya hati itu lebih penting kata dia. Masya Allah. Gitu. Nah, sekarang ngomong lagi mengenai sebelum kita tutup nih, yang unik adalah respon orang tua tadi udah. Respon istri gimana? Istri, keluarga gitu. Kalau istri sih dari awal ya sangat mendukung sih. Mendukung ya? Alhamdulillah sangat mendukung. Mendukung. Dari awal saya buat si kelasnya, saya kan ngomong sama beliau. Nih saya mau buat si kelasnya, kamu mendukung nggak? Ya gimana enggak, namanya suami berbuat baik ya saya dukung lah. Kalau nggak saya dukung. Istri orang Aceh juga? Istri orang Aceh, orang tuanya orang Aceh, bapaknya orang Aceh. Tapi kebetulan ibunya orang Betawi. Kamu ketemu di sini ya? Iya, ketemu di sini. Pasien dulunya? Iya, pasien saya. Sakit apa dulu? Kayaknya nggak salah saya lambung dia. Oh, lambung. Masalah dengan lambung. Ketika jumpa sama saya dia nggak stres lagi kan, nggak merasa sakit lagi lambungnya. Apa nggak diobatin biar dia datang lagi? Masih sakit dong. Enggak sih, itu pas kenal terakhir aja ya. Tapi sekarang sih alhamdulillah karena udah kita support ya. Nah kan saya bilang tadi kalau masalah dengan lambung kan harus dari pikirannya. Gitu. Berarti awal dari situ ya? Ya, jumpa dari situ kan. Ya, saya biasa aja sih periksa-periksa gitu. Ya, setelah itu kan ada yang kenal-kenal gitu. Berlanjut lah. Aduh. Ya, alhamdulillah udah sampai sekarang. Tapi alhamdulillah ternyata juga disupport juga sama istri dan juga orang tua juga mensupport. Nih misalnya nih istri sekarang sedang menyaksikan nih. Mau ngomong apa? Saya cuma bisa berpesan sebenarnya inilah saya ya. Saya ingin berbuat baik ke semua orang tapi dengan cara saya sendiri. Itulah dengan saya bisa ngebantu orang untuk mereka berobat bayar si kelasnya gitu. Saya harap istri selalu mendukung. Mudah-mudahan ngedukung terus ya. Kalau karena jalannya berbuat baik, mudah-mudahan selalu didukung. Waduh, amin, Masya Allah. Nah sekarang kalau misalnya orang tua nih,
ibu bapak lagi nonton nih. Iya. Mau ngomong apa nih? Pakai bahasa Aceh juga boleh. Jangan. Keinginan saya, ibu, saya ini pengen berbuat baik ke semua orang seperti nasihat ibu dulu. Kita berbuat baik ke sesama manusia itu ibaratkan ibadah yang paling besar. Ya. Dengan dukungan ibu, alhamdulillah sampai sekarang saya bisa laksanakan nasihat ibu itu. Terima kasih banyak kepada orang tua saya, terutama ibu dan ayah. Selalu mensupport saya. Terima kasih. Masya Allah. Sekarang untuk warga yang datang sana atau calon pasien atau gimana gitu, yang pernah berobat sama dokter, mau ngomong apa? Yang sembuh dan yang nggak sembuh misalnya. Kalau yang udah meninggal nggak lah. Kalau yang mungkin belum berobat ke saya, satu hal jangan ditanyakan lagi, ini benar atau tidak. Ya, kalau yang belum datang ke saya silahkan datang, mungkin ada keluhan apa aja, dari mana aja boleh datang ke saya untuk berobat. Saya tekankan sekali lagi, ini memang kita buat berobat seikhlasnya. Jangan ditanyakan nanti berapa harus bayar dokter, terserah. Ya, seberapa seikhlasnya silahkan beli, nggak ada juga nggak ada apa-apa. Kalau yang udah jadi langganan? Kalau udah jadi langganan yang banyak bertanya ke saya, ini saya harus kasih berapa? Jangan ditanyain lagi. Terserah sih. Sekarang seikhlasnya terserah warganya, tekan saya atau bapak gitu. Pernah nggak ada di luar kedokteran misalnya datang minta dikawinin gitu kan? Viral nih dokternya nih, dok udah punya istri belum gitu? Ada nggak? Yang nanya udah punya pasangan atau belum itu banyak. Banyak, pasti banyak ya. Dan saya muda, saya belum nikah. Saya bilang, saya udah punya 2 anak. Alhamdulillah saya udah punya istri 1 ya, bukan 2 ya. Anaknya yang 2. Kalian 2, masing-masing 1 lagi. Itu berbahaya itu. Gitu. Oh, jadi yang suka tanya-tanya, wah dokter muda nih, udah punya jodoh belum? Udah dijelasin dari tadi ya. Barusan juga tadi kita juga dengar bagaimana ungkapan kepada orang tua juga, dan juga pada calon-calon yang sekarang mau berobat ke beliau. Nggak perlu nanya harga lagi ya, benar. Cukup bayar seikhlasnya, datang aja langsung ke Cilodong teman-teman semuanya. Ya dok, mudah-mudahan amin. Menjadi inspirasi banyak orang, kemudian dokter disehatkan terus ya, dan juga banyak yang terbantu dengan program dokter ini. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan. Dan juga mengharumkan daerah Biren, Biren, Pantai Gajah. Pantai Gajah. Ada seseorang yang memiliki kekayaan hati yang sangat luar biasa seperti ini. Ya mungkin jarang dimiliki oleh kebanyakan orang. Mudah-mudahan kamu yang lagi nonton juga seperti itu dengan kapasitas karir kalian masing-masing. Terima kasih dokter untuk waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk hadir di sini. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan juga follow IG apa? Iya, TikTok? IG apa? IG, TikTok ada. IG Dr. Rinaldo Huri. TikTok juga sama. Dokter nanti sama juga. YouTube. Sama YouTube juga ada. baru bikin. Ya mesti bikin lah zaman sekarang. Baru bikin saya itu. Baru bikin juga. Sama juga namanya. Dr. Rinaldo Huri Official. Dr. Rinaldo Huri Official. Teman-teman ya, langsung aja di follow semuanya. Siapa tahu mau nanya langsung di situ. Terima kasih untuk menyaksikan acara kita. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.